Kunci kebahagiaan. Dawuhnya beliau ini saya sampaikan ulang, hanya copy paste. Saya tambah sedikit. Wong namanya gedabrus, kalau ndak ditambah sedikit ya ndak apa-apa. Nanti kalau beliaunya menilai gedabrus saya itu melenceng, ya saya yang dijewer, saya yang dieder-eder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Cilu baba baba ba. Cilu baba baba ba. Oh yo 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 yo. Nina, apakah kamu sudah bobok? Kalau sudah bobok, sini tak ciluk ba, tak ciluk ba. Ciluk ba 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 ba. Nina bobok, terus tak ciluk ba. Wewo weyo. Petikalanmu itu ledang. Petikalan tingkahmu ledang, kok bisa gelombak-gelombak itu bikin orang ya sedikit kaget ya. Ya ndak apa-apa, saya kagetkan biar begini ya. Woi, akhirnya menteleng, akhirnya menjadi seger ya. Meskipun kagetnya sedikit, tapi kan ya segernya jadi banyak. Woi. Kabarnya bagaimana, Lur? Lur, dulurku semuanya, kabarnya bagaimana? Kabarnya apakah sehat-sehat selalu? Ya semoga sehat-sehat selalu. Rezekinya lancar ya, Lur? Rezekinya lancar ya, Lur? Kebahagiaannya bertambah ya, Lur? Kebahagiaannya bertambah ya, Lur? Temannya semakin banyak ya, Lur? Temannya semakin banyak ya, Lur? Yo diaminkan, Lur. Doa dari saya itu pokoknya semuanya yang baik-baik begitu saja ya. Semuanya yang enak-enak didengar begitu. Doa yang paling enak didengar ya saat ini ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, doa yang paling enak didengar itu adalah doa semoga hutangnya tiba-tiba lunas. Yo caranya bagaimana kok tiba-tiba lunas? Yo ndak tahu, mungkin siapa tahu ya. Bank itu salah input atau bagaimana, mak klutik tahu-tahu muncul masuk ke rekening lunas gitu. Yo semua itu ya serba mungkin. Yang jelas kebahagiaannya jangan sampai kendur ya, Lor. Kebahagiaannya kendur boleh, tapi hanya hitungan detik gitu saja. Kebahagiaannya ya tetap terus sumringah begitu, biar kebahagiaannya itu tetap ngikut setia. Teman setia itu adalah kebahagiaan. Kalau tak gumtak gundung dangtung. Kalau kebahagiaan ndak mau setia ngikut sama panjenengan, yo panjenengan yang ngikut setia sama kebahagiaan. Yo caranya bagaimana, Tang? Kok bisa ngikut kebahagiaan? Caranya yo begini. Dipancing begitulah. Kalau kebahagiaan ndak mau lengket yo dipancing dengan ngakak berkakak. Lanur tamonong natok labrinus karolol kabrene jaron. Ini mencoba bahasa baru.
Romane nitung laku ring kuring. Jebol nak tong matur lipat kones sekolah pur hajin kalung. Dinabel kamator kamatikas kalor kajunang hilbaren natungwong. Kebahagiaan itu ada rahasianya. Ya rahasianya banyak. Tapi yang saya tahu berdasarkan dawuhnya beliau. Berdasarkan dawuhnya beliau. Ada 3 kunci. Ada 3 rahasia yang bisa kita pelajari, bisa kita rasakan, resapi, kemudian diamalkan. Rahasia kebahagiaan menurut dawuh beliau ada 3. Yang satu adalah bersyukur. Bersyukur nomor 1. Yang kedua adalah bersabar. Yang kedua. Yang ketiga adalah ikhlas. No, harus berurutan. Ya, berurutan. Bersyukur, bersabar, ikhlas. Setiap kejadian di muka bumi ini, setiap kejadian yang mengiringi berjalannya waktu yang tidak akan pernah berhenti ini, setiap kebahagiaan yang datang harus kita terima dengan penuh syukur, harus kita terima dengan penuh kesabaran, harus kita terima dengan penuh keikhlasan. Harus begitu. Biar kebahagiaan nanti nempel setia. Apa itu mudah dijalankan? Yo tergantung. Tergantung lho. Tergantung seberapa sering kita ditempa oleh pelajaran hidup. Kehidupan ini adalah diibaratkan sekolah. Sekolah kehidupan. Berapa kali kita mendapatkan ujian lalu lulus. Berapa kali kita mendapatkan ujian harus remedi lalu lulus. Kalau sering kita ditempa dengan berbagai macam kejadian-kejadian, kita dilatih untuk semakin mengasah, menajamkan kemampuan untuk bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Kalau itu terus dilatih dengan kesadaran, dengan kewaspadaan, dengan tetap ingat kepada Tuhan. Kalau itu terus dilatih, kira-kira kok bukan menjadi hal yang mustahil bahwa 3 hal itu tidak berat untuk diamalkan. Lah, awalnya ya mesti berat toh ya. Yang namanya bersyukur, bersabar, ikhlas itu hanya bisa dilaksanakan secara menyatu ketika kita memiliki kesadaran. Kesadaran terhadap diri, kesadaran terhadap lingkungan, kesadaran terhadap ilmu yang kita miliki, dan kesadaran dengan segenap hati bahwa segala sesuatu adalah kehendak Tuhan. Dikembalikan kepada yang menciptakan. Semua ini datangnya dari Tuhan. Apa yang terjadi pada saya engkau kehendaki Tuhan. Sekarang ya saya kembalikan kepadamu Tuhan. Wah, saya pasrah. Kalau diberikan kebahagiaan, rezeki yang melimpah, bersyukur. Bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih Tuhan, tetapi menggunakan rezeki itu untuk kepentingan yang kira-kira sesuai dengan ajaran kebaikan. Kemudian bersabar. Bersabar ini bukan bermakna selalu untuk hal-hal yang tidak enak dirasakan. Untuk sesuatu yang membahagiakan kita juga harus bersabar. Bersabar itu menahan diri. Jangan sampai rezeki yang tiba-tiba nongol seperti rezeki nomplok berwah banyak jumlahnya, lalu kita tidak bisa menahan diri, tidak mampu bersabar menggunakan rezeki itu di jalan yang kurang enak begitu ya. Menurut siapa? Ya menurut orang lain.
Biasanya kan gitu ya. Kalau kita membelanjakan rezeki itu dengan segenap kenikmatannya itu kan biasanya itu yang merasakan tidak enak kan ya orang lain. Bersabar ya, bersabar menahan diri, menikmati kebahagiaan berupa rezeki itu dengan penuh kesadaran bahwa rezeki itu hanya titipan, bahwa rezeki itu milik Tuhan, dititipkan kepada kita. Siapa tahu rezeki yang kita terima itu sebenarnya adalah salah satu bentuk ujian. Lah, bentuk ujian. Kalau bisa menggunakannya dengan baik, diberi nilai baik. Diberi nilai baik itu maknanya hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa memastikan, oh ini dianggap baik, oh ini dianggap benar. Tapi itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk menilai. Kita hanya memiliki pedoman-pedoman. Kita hanya memiliki arah-arah. Oh ini lo baik, oh ini lo benar, begitu. Tapi hak mutlak, arti sebenarnya adalah hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang menentukan. Setelah bersabar kita lalui, kita mampu melakukannya, kita harus ikhlas. Ikhlas terhadap kenyataan hakiki bahwa kita ini adalah makhluk. Bahwa rezeki yang kita miliki adalah makhluk. Bahwa keberadaan waktu yang harus kita pakai untuk menggunakan rezeki itu adalah makhluk. Makhluk dikumpulkan dengan makhluk dalam rangka menjalankan titah Tuhan. Kita harus ikhlas. Jangan sampai mengakui bahwa rezeki itu mutlak adalah hasil hak milik sepenuhnya dari kita. Wah, kalau diakui mutlak itu ya enggak gratis. Enggak gratis. Ya memang dari pekerjaan kerja keras kita kok ya. Ya kalau ada rezeki ya dititipkan untuk kita kelola begitu saja. Mengelolanya ya sesuai alokasinya begitu saja. Alokasi untuk makan, minum, berbelanja apapun juga. Alokasi untuk yang lainnya yang membuat kita lebih bahagia. Apa yang membuat kita lebih bahagia? Memberi. Itu memberikan kita kebahagiaan. Setelah kebutuhan kita tercukupi itu standarnya ya masing-masing panjenengan yang tahu. Kita sisihkan sebagian untuk kita wujudkan sebagai rasa syukur, bentuk rasa syukur, berbagi dengan sesama yang benar-benar membutuhkan. Ini loh yang sulit. Ini loh yang sulit. Benar-benar orang yang membutuhkan. Ini loh yang sulit. Hati-hati. Jangan sampai pemberian kita nanti menjadi hal yang mubadir begitu ya. Sudah ya Ler ya, itu tadi ya kunci kebahagiaan. Dawuhnya beliau ini saya sampaikan ulang, hanya copy paste. Saya tambah sedikit. Wong namanya gedabrus, kalau ndak ditambah sedikit ya ndak apa-apa. Nanti kalau beliaunya menilai gedabrus saya itu melenceng, ya saya yang dijewer, saya yang dieder-eder. Bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Semoga kita bisa melaksanakannya betul-betul dalam kehidupan ini agar kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan, sebenar-benarnya kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan sesaat yang menjerumuskan kita kepada sebuah kesalahan pilih. Tapi adalah kebahagiaan sejati yang bisa menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada jalan kebenaran yang arahnya adalah menuju Tuhan. Menuju Tuhan. Menuju Tuhan. Rota gole manung-manung, laki dut ro jaming kuratutan plakeden samong,
gireng saju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina sudah bobok ya? Kalau sudah bobok tak ciluk, bah. Ragam